Anda masih di Lintas Pagi Kota Kudus Soli untuk menemani pagi hari Anda, dan selanjutnya pendengar kita akan ikuti dialog interaktif untuk Anda di pagi hari ini terkait dengan kapasitas lapas kelas 2B Kudus Soli. Sudah hadir di studio kita narasumber dan akan dipandu presenter kami Bobi Rahman. Bobi. Baik, selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Di kesempatan pagi hari ini kami akan menghadirkan dialog di dalam studio dengan topik pembinaan warga lapas di tengah pandemi, khususnya di lapas kelas 2B Gunung Sitoli. Bersama saya di pagi hari ini, Bobi Rahman akan menghadirkan narasumber. Dua narasumber sudah hadir di studio Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Bapak Kepala Lapas kelas 2B Gunung Sitoli, Bapak Stopo Barutu Esos MSI. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Yahowu. Yahowu. Dan juga ada Pak Yosua Zebua selaku kasih pembinaannya di lapas kelas 2B Gunung Sitoli. Selamat pagi Pak Yosua. Selamat pagi. Salam sehat aja Pak ya. Salam sehat. Ya, pendengar dan pemirsa RRI yang juga mendengarkan kami dan juga mengikuti kami melalui channel YouTube kami di RRI Gunung Sitoli. Kami sapa Anda di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat mengikuti acara kami di Dialog Dalam Studio yang kami hadirkan secara live untuk Anda. Baik, mengawali perbincangan kita pada pagi hari ini, kita akan menanyakan langsung kepada Kalapas Gunung Sitoli, Bapak Stopo Barutu. Seperti apa ini Pak informasi terbaru keadaan di lembaga kemasyarakatan kelas 2B Gunung Sitoli di tengah pandemi COVID-19 ini? Baik, terima kasih Pak Bobi. Rekan pemirsa RRI yang budiman dimanapun berada, perkenalkan kami Kalapas Gunung Sitoli. Nama kami Sutopo Barutu. Ditampingi rekan kami Bapak Yosua Jebua selaku Kepala Seksi Pembinaan Lapas Gunung Sitoli. Ingin menyampaikan informasi situasi Lapas Gunung Sitoli dalam hal ini baik, aman, dan seluruh warga binaan kita dalam keadaan sehat walafiat. Ya, lapas kita hari ini dihuni 192 ya warga binaan. Ya. 99. Oh ya, 199 yang masuk kemarin Pak ya. Ya. 109 dan kapasitas 181 orang. Ya, kasus tertinggi sampai hari ini didominasi kasus pembunuhan sebanyak 160 orang, ya. Disusul narkotika sebanyak 54 orang. Ya, baru KDRT ada 5 orang, ya. Sisanya pidana umum, ya. Anak-anak hari ini ada sebanyak 7 orang. Anak-anak yang di bawah berapa umur ini Pak? Umur 18 tahun ke bawah. 14 tahun ke bawah. 18 tahun. 18 tahun ke bawah. Itu yang ada Lapas Gunung Sitoli. Dan wanita ada 3 orang, ya 3 orang ya. Dan dalam di masa pandemi ini, ya kami sebagaimana perintah Bapak Menteri Hukum dan HAM untuk segera mencermati jangan sampai warga binaan di lapas, karena mereka sejatinya kan sudah di lockdown ini, terpisah dari masyarakat luar, agar jangan sampai terserang penyakit menular tersebut. Dipastikan untuk seluruh petugas lapas dan rumah tahanan untuk bisa mencermati beberapa edaran atau permen yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM, ditindaklanjuti dengan juga edaran dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Bisa kita lihat ini ada permen nomor 2 ya OT.020 tahun 2020 tentang pencegahan dan penanganan COVID-19 di lingkungan Kementerian dan Hukum dan HAM maksudnya. Ya. Jadi itu yang kita pedomani sampai hari ini. Mudah-mudahan meskipun kemarin itu sekitar bulan
ya, ada program yang digagas oleh Bapak Wali Kota dan Satgas Penanganan Covid di Kota Gunung Sitoli atau Kepulauan Nias ini tepatnya, yang kebetulan Pak Dandim juga pelaksananya. Ya, kita bersama untuk juga bisa menangani manakala ada warga binaan yang tertular, ya, dan kita melakukan swab secara massal. Seluruh warga binaan lapas itu kita adakan swab, termasuk petugasnya. Jadi diawali petugasnya dulu, ya, petugasnya semuanya kita melakukan swab di Taman Yahubu, di Jalan Sirao, ya, dilanjutkan dengan seluruh warga binaan. Kita pastikan dulu petugas dulu. Ternyata petugasnya sempat juga ada yang kena, ya, ada 6 orang salah itu. Kalau kita sama Pak Kasatgasnya untuk seluruh warga binaan terswab. Nah, sempat ada kena juga 6 orang, kita langsung isolasi mandiri di ruangan admisi orientasi di dalam lapas. Dan alhamdulillah sampai hari ini sudah sembuh semua, Pak. Ya, sudah sembuh. Jadi kaitan dengan upaya pencegahan ini, Lapas Gunung Sitoli berdasarkan edaran Bapak Menteri Hukum dan HAM dan dilanjutkan oleh Bapak Dirjen Pemasyarakatan, kita melaksanakan upaya-upaya pencegahan. Diawali dengan sosialisasi di akhir bulan Maret kemarin itu. Seluruh warga binaan kita kumpulkan, kita informasikan apa itu COVID-19, ya. Kita tidak puas juga, kita gandeng dari Dinas Kesehatan, ya, di bawah pimpinan Pak Napitupulu Kadisnya, ya, kita berikan sosialisasi juga kepada seluruh warga binaan. Ya, selanjutnya kita juga mengadakan penyemprotan disinfektan di setiap tempat-tempat, ya, enggak ada yang luput, Pak, semuanya, kamar hunian, ya, tempat tidurnya, teralis itu semuanya, dari depan kantor sampai ruang kerja semuanya, sampai ke dapur juga, rumah ibadah juga, semuanya kita semprot. Dan di lapasnya setiap hari Sabtu itu, ya, sekali seminggu itu pasti kita lanjutkan terus. Nah, kalau di pintu depan itu ya pasti gagang pintu itu kan. Mungkin Pak Bobi pernah juga ke lapas beberapa waktu yang lalu, kita lihat kita juga menyiapkan bilik steril bagi pengunjung atau mitra kita atau petugas juga yang lalu lalang masuk ke lapas, wajib disterilkan sebelum masuk ke lapas. Kita siapkan juga tempat cuci tangan di tempat-tempat yang telah kita tentukan yang strategis, ada di halaman, ada di ruang tengah akses masuk ke blok. Di blok juga kita siapkan, ada 2 di rumah ibadah juga kita siapkan juga sebelum masuk ke dalam masjid atau di gereja juga kita siapkan juga. Dan ya, sampai hari ini mudah-mudahan kesehatan ini tetap bisa terpelihara dan Tuhan Maha Kuasa, Allah SWT sentiasa melindungi kita lah, terutama kita di Kepulauan Nias ini. Karena kita dengar juga informasi terakhir ini kan ada berapa? 17 orang katanya ya, di Kepulauan di Gunung Sitoli ini kan. Mudah-mudahan ini segera berakhir lah. Karena begini Pak, kami dapat Gunung Sitoli juga, kita prihatin juga melihat warga ini. Semenjak COVID-19 ini, pandemi ini katakan, kita sudah sesuai edaran Bapak Pimpinan, kita tidak lagi memperkenankan besukan fisik, Pak. Ketemu langsung tatap muka dengan keluarganya, keluarga binaan ini. Sudah kita laksanakan itu, bayangkan sejak bulan April, Pak. April sekarang sudah bulan Januari. Iya. Iya, 7 bulan, per 7 bulan ya, 7 bulan. Mereka tidak pernah lagi bisa komunikasi. Jadi komunikasinya Pak sistem daring ya? Iya, kita menyiapkan 4 unit sebenarnya kemarin itu. Monitornya itu, monitor ruang kerja kita Pak, kita alihkan hanya untuk, ya, karena memang terbatasan juga di lapas ini, tapi ya karena memang dalam rangka pencegahan penyebaran COVID ini, warga tetap juga bisa berkomunikasi dengan keluarganya, anaknya gitu kan. Jadi tetap kita harus layani, kita siapkanlah 4 perangkat itu. Sekarang rusak pula 1 buat, ya tinggal 3 lagi itu monitornya itu. Yang mereka menggunakan fasilitas tersebut secara gratis, Pak. Untuk komunikasi dengan dengan keluarganya. Ya. Ada sisi kelebihannya memang, ya, dengan komunikasi ini. Pertama bisa
tercegah dari pandemi tadi itu. Ya. Kedua, Pak bisa bayangkan teman-teman atau keluarga yang dari Nias Barat misalnya atau dari Lahewa sana, ada orang tua yang sudah ujur, yang sudah tidak kuat lagi naik kendaraan misalnya kan. Nah, tapi tetap bisa terjalin silaturahminya dengan video call tadi kan, video call tadi. Ya. Walaupun tidak ketemu secara fisik, ya, iya. tapi bisa komunikasi begitu Pak. Iya. Tapi sepertinya di era pandemi ini semuanya bukan hanya di lapas ya, kita tahu anak sekolah kita juga semuanya udah belajarnya pun sistem daring semua, betul, kan. Betul. Dan ini kayak udah zamannya lah ya. Tapi seperti apa kemudian Pak? Apa namanya jumlah masyarakat ataupun jumlah keluarga yang berkunjung ke lapas itu berarti sudah mulai berkurang Pak ya? Kurangi begitu ya? Iya, jadi dibatasi. Iya. Tetap buka langsung itu tidak ada lagi Pak. Tidak ada lagi. Iya, tapi mereka tetap kita perkenankan untuk menitipkan makanan atau hal-hal yang pribadi lah untuk saudara di dalam lapas. Dan kita juga siapkan loket layanan khusus menampung atau menerima kiriman makanan, pakaian, ya bahkan mungkin uang secukupnya lah ya untuk beli keperluan entah rokok apa gitu ya di dalam lapas ya. Itu kita izinkan. Dan itu pun juga ya penitipnya wajib tadi masuk bilik inspektan tadi kan, ya, steril tadi, cuci tangan, baru ukur suhu tubuh, baru dilayani oleh petugas kita. Ya, itu yang kita lakukan selama ini di. Dan masuk juga Pak, semenjak pandemi ini yang dulunya biasa bebas itu para rohaniawan, ya rohaniawan, guru-guru ini apa namanya yang dari PKBM Pak, untuk paket A, paket B, paket C yang dari Dinas Pendidikan. Sementara ini belum berjalan Pak, tapi udah kita komunikasikan dengan ibu kepala PBM-nya mungkin akan sistem daring juga, karena di lapas juga ada pendidikan teologi juga, satunya itu sistem daring yang kita lakukan. Kita berharap paket A, paket B, ABC ini bisa kita laksanakan. Kalau ada kendala mungkin ya petugas kita siap mungkin untuk mengajari lah ya. Tapi Pak, untuk di informasi terkini di lapas sendiri Pak, bagaimana keseharian warga binaan di dalam lapas ini di tengah pengetatan ya, pelaksanaan protokol kesehatan ini, kebiasaan-kebiasaan baru ini. Apakah ada perubahan-perubahan atau bagaimana Pak menyikapi ini? Karena karakternya kan berbeda-beda nih di dalam lapas ini. Sejauh ini kita lihat memang karena warga ini kan juga terbuka Pak informasi tentang dunia luar. Kita kan juga mempunyai televisi, mereka juga bisa melihat kehidupan di masyarakat luar sana. Yang kita dengar dulu awal-awal pandemi ini orang berjalan jatuh segala macam roboh itu kan ya. Ternyata masyarakat warga di lapas ini bisa juga menyesuaikan diri Pak, menyesuaikan dengan situasi ini dan mereka bisa maklumi. Ya itu kita syukur karena mereka punya alat komunikasi juga kan, ada wartel yang kita siapkan, mungkin dia berkomunikasi dengan kerabatnya mungkin di lapas lain. Nah, jadi kita bukan diskriminasi, bukan hanya lapas Mustoli, seluruh lapas Indonesia ini menerapkan protokol kesehatan ini demikian. Mereka saja Pak kalau ingin misalnya dia konsultasi tentang hukum lah katakan tentang penahanannya atau ingin berkomunikasi melalui video call, itu kebetulan sarana video call itu ada di ruangan dulu yang kita gunakan untuk besukan, itu sekarang kita jadikan besukan online daring tadi. Mereka tuh dari blok tuh wajib cuci tangan dulu sebelum masuk ke atas, masker itu tetap tidak boleh lepas. Jadi tanpa diingatkan lagi Pak, mereka sudah paham. Berarti mereka sudah mengikuti ini Pak ya, protokol kesehatan ini ya. Mengikuti protokol kesehatan tersebut ya. Dan masker itu kalau tidak salah sudah 4 kali kita kasih ke dalam bagi mereka. Dari Satgas gugus tugas juga pernah juga Pak ya, gugus tugas juga, dinas kesehatan yang terakhir nih Pak ya. Iya, dikasih lagi yang warna merah putih itu Pak. Itu ya sampai buat di lapas juga. Tapi sampai saat ini Pak, apakah ada yang reaktif atau terkonfirmasi warga binaan di lapas Pak? Iya.
Itu yang saya bilang tadi di bulan 10 kemarin waktu kita swab itu ternyata ada. Ada ya. Ada 6 orang itu langsung kita isolasi mandirikan dan ya mereka siap menerima. Jadi apa namanya, gugus tugas juga kita lihat juga siap juga. Terima kasih juga untuk Pak Dandim dan teman-teman dari gugus tugas karena selama lebih kurang 14 hari mereka ini isolasi. Mereka kan diberikan tambahan nutrisi nih. Ya, vitamin, ya kaitannya dengan itulah dengan pemulihan kesehatan ya para warga yang kena yang reaktif ini ya, reaktif itu Pak ya. Tapi mereka udah sembuh Pak ya, yang 6 orang itu Pak? Sudah sembuh ya. Sembuh. Sekarang nggak ada lagi ini Pak, nggak ada lagi kasus baru di lapas Pak? Iya, mudah-mudahan jauhkan Tuhan lah ya. Karena gini Pak, kalau sempat ada satu kasus baru di sana, wah, ini ruang lingkupnya sangat kecil sekali Pak. Benar ya. Cepat sekali menyebar ya Pak ya. Itu yang kita khawatirkan. Nggak usah jauh-jauh lah. Kita flu aja di lapas itu, satu orang flu aja bisa satu kamar itu atau ikut flu kan bisa, itu. Bisa apa ya? Iya. Terjangkit mereka. Iya, bisa terjangkit. Nah, makanya di lapas ini memang untuk memutuskan ya hubungan penyebaran pandemi ini ya komitmen petugas, pengunjung misalnya dan ya penasihat hukum memang kita sarankan memang terutama saudara kita penegak hukum sidang saja Pak, sekarang sistem daring Pak. Kalau dulu sidang itu harus berangkat ke pengadilan, itu juga tidak boleh lagi, jadi putus. Jadi mereka cukup daring saja semuanya, semua kegiatan serba daring. Jadi yang pihak pengadilan ada di pengadilannya, iya. Yang lapas menyiapkan sarananya, kejaksaan juga. Iya, mereka lalu share di kita kebetulan punya grup koordinasi penegak hukum Kepulauan Nias. Jadi mereka share siapa daftar narapidana tahanan yang mau sidang. Nah, mereka kita panggilkan. Nah, nanti itu ada juga petugas kejaksaan yang ikut mendampingi juga, kadang untuk memastikan orangnya benar atau tidak gitu kan. Nah, itu yang kita lakukan. Tapi kalau penasihat hukumnya ya sejauh ini sampai hari ini penasihat hukum semuanya pada siap sistem daring untuk pelayanan seperti ini. Artinya Pak, untuk memutus mata rantai ini langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM ini sampai ke lapas-lapas ke bawah ke daerah udah sangat sangat ketat sekali Pak. Sangat ketat sekali Pak ya. Sudah melakukan pengetatan di setiap satuan kerja. Tapi tidak kalah pentingnya juga Pak, pada awal tahun ini kan program dari Bapak Presiden Joko Widodo bahwa pelaksanaan vaksinasi kepada masyarakat sudah dilaksanakan, sudah mulai dilaksanakan. Bahkan gelombang pertama itu sudah berlangsung dan gelombang kedua ini juga akan dilanjutkan kembali. Nah, bagaimana juga informasi-informasi yang dikeluarkan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia terkait dengan vaksin untuk warga binaan ini, Pak? Iya. Baik Pak, makasih Pak Obi. Jadi kami dari Lapas Mustoli ya kita pada prinsipnya sangat mendukung upaya program pemerintah ini, apalagi itu pencegahan Pak ya. Dan saya pikir tidak ada satupun rakyat Indonesia yang luput dari vaksinasi ini, termasuk warga dalam lapas. Ya, kita akan mendukung dan waktu yang lalu juga ada edaran dari Dirjen Pemasyarakatan untuk semuanya kepala unit teknis, jajaran di bawahnya untuk bisa melaksanakan ini di lapangan. Dan kita diminta koordinasi dengan Dinas Kesehatan ya, untuk memberikan data real berapa penghuni, ya mungkin nanti secara bergilir. Saya tidak tahu apakah di kita Kepulauan Nias ini sudah dilaksanakan vaksinasi ini. Saya pikir kalau sudah mulai sampai tiba waktunya di lapas pasti akan diberikan ya. Berarti pihak lapas nanti akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Pak ya. Kota pasti akan sampai, karena kita lihat pun sejauh ini kan selama pandemi ini berapa kali teman-teman dari Dinas Kesehatan juga memberikan perhatian di lapas, ya, termasuk dari BPBD Pak ya, pernah juga melakukan penyemprotan massal itu Pak ya. Ya. Oh, berarti nantinya kalau seandainya ada vaksin ini dilaksanakan, karena hingga saat ini juga Pak vaksin ini masih belum diterima oleh pemerintah
daerah Kepulauan Nias. Mungkin Iya. saja nantinya Iya. akan segera dikirimkan dan pihak lapas sudah siap untuk itu Pak ya. Ya, pasti kita mendukung dengan sangat Pak. Iya, ini program nasional, nggak mungkin pemerintah membuat susah rakyatnya gitu kan. Betul Ya, pasti sekali. ya. Yang terbaik ya kita akan dukung. Baik. Iya Pak. Ya. Ya, pendengar kami dimanapun berada, kami undang Anda juga kalau ada yang Anda tanyakan ataupun ada saran-saran Anda terkait dengan topik yang kita bahas di pagi hari ini, pembinaan warga lapas di tengah pandemi, ya bisa Anda telepon kami di nomor 0853 0639 0225. Sekali lagi di nomor 0853 0639 0225. Pendengar Pro 1 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun berada, kita banyak lagi nantinya yang akan kita tanyakan kepada narasumber kita. Salah satunya adalah sesuai data yang telah kami dapatkan bahwa jumlah kapasitas sekarang 221 atau 180? 199. Jadi ada apa? Sifatnya secret sih kemarin itu kita memindahkan narapidana ke lapas luar Kepulauan Nias, ya. Jadi kita lakukan Berarti pemindahan. awalnya 221 Pak ya? Satu jumlahnya. ya Baik. kemarin ya. Baik, tentunya nantinya pendengar akan kita tanyakan lebih jauh ke Kalapas karena sesuai data yang kita terima juga di penghuni lapas ini kasusnya kasus pembunuhan yang paling banyak ini. Jadi Iya. menjadi perhatian masyarakat dan juga perhatian dari Kalapas sendiri. Bagaimana pemaparan dan penjelasannya, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah satu nomor lagu yang berikut ini. Baik, pendengar, kembali lagi Anda masih bersama kami dalam dialog di dalam studio bersama Bapak Kalapas Gunung Stoli dan juga Bapak Yosua Zebua selaku kasih pembinaan di Lapas Kelas 2B Gunung Stoli. Dan kembali kami menyapa Anda yang barusan saja bergabung bersama kami melalui channel kami di RRI Gunung Stoli, di channel YouTube kami. Kami menyampaikan selamat pagi untuk Anda yang barusan saja bergabung bersama kami dalam mengikuti dialog kami di dalam studio ini. Baik, seperti yang kami sampaikan tadinya sebelum kita break, di mana jumlah di dalam lapas saat ini, warga binaan ini ada 221, namun ada yang dikeluarkan Pak ya. Nah, sehingga saat ini ada 199. Tapi menurut data yang kita miliki Pak, bahwa ada beberapa kasus yang menonjol dari warga binaan ini yang menghuni di lapas kelas 2B Gunung Stoli. Bisa dijelaskan Pak data-data yang ada di lapas Gunung Stoli terkait dengan warga binaan ini Pak? Iya. Baik Pak, makasih Pak ya. Jadi kasus yang menonjol dari warga binaan kita ini, data hari ini ada sebanyak 63 orang itu kasusnya pembunuhan Pak. 63. Ya, 63 orang. Disusul kasus narkotika sebanyak 52 orang. Ya, baru undang-undang perlindungan anak. Ya, undang-undang perlindungan anak ini bisa asusila, bisa pelecehan. Itu 40 orang Pak. Ya, 40 orang. Yang sisanya pidana umum. Pidana umum ya. Satu korupsi ya. Nah, itu sementara Pak di lapas Stoli. Perjudian juga ada 3 orang kalau salah. Kemarin baru satu Pak ya, 2 ya. Iya. Ya, 3 orang kasus perjudian. Judi togel maksudnya itu Pak. Togel. Iya, togel. Tapi yang sudah ada ketetapan hukum Pak ya, yang sudah dikirim ke sana ya. Ada yang sudah, ada yang belum. Ada yang masih ya? Iya, maksudnya statusnya tahanan. Tahanan ya. Iya, tahanan ya. Iya, jadi itu Pak situasinya. Tapi sungguh sangat memprihatinkan sekali Pak ya, di warga binaan ini jumlah kasusnya padahal yang terbanyaknya pembunuhan ya. Ini kasusnya di Nias sendiri atau ada yang didatangkan dari luar Pulau Nias, warga binaannya Pak? Iya. Kalau kos pembunuhan ini yang kita, jadi lapas kita ini kan untuk lapas Stoli ini untuk 4 kabupaten kota. Untuk kabupaten ya, 4 kabupaten kota. Ya, beda dengan Nias Selatan ya, kabupatennya. Dan ini kan kasus sudah dari 2000 tahun 2000-an sampai sekarang lah ya Pak ya. Ya, warganya untuk kasus pembunuhan, penganiayaan. Kalau narkoba ini ada juga dari seberang.
ya dari Siantar, dari Sibolga, ya dipindahkan ke lapas Mustoli ya untuk memutus mata rantai penyebaran jaringan narkoba ini kan gitu ya. Nah itu yang buat kita miris itu Pak, karena kasus pembunuhan ini ya, menyakiti sesama lah, karena menghilangkan nyawa orang lain ini yang kita mirisnya di situ. Artinya pulau sekecil ini kenapa ini bisa terjadi, apa yang salah di sini kan gitu ya. Saya pikir semuanya kita, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, tokoh rohaniawan atau tokoh agama, saya pikir harus peduli ini ya, harus peduli, harus ya memberikan perhatiannya lah, karena dampaknya ini buruk sekali ya. Bukan bagi kami di lapas, wah ini banyak penghuni ini jadi beban sampai ke lapas, tidak, itu udah bagian tanggung jawab kami, tapi tanggung jawab masyarakat juga bagaimana. Mungkin masyarakat di luar tidak tahu kalau angka ini sampai sebesar ini di Kepulauan Nias ini, mereka tidak tahu, kalau kita tidak cerita kan gitu Pak ya. Kalau teman kepolisian mungkin mereka tangkap, proses, lalu serahkan. Tapi data realnya berapa jumlahnya sampai hari ini, mereka pasti tidak tahu. Makanya waktu Bapak minggu lalu kita komunikasi dengan Pak Kapolres di ruang kerjanya, dan Pak Kapolres kaget juga, banyak gitu Pak ya. Itulah ternyata kejadiannya yang ada di. Dan saya bilang sama beliau, ya inilah Pak tugas kita Pak. Bapak punya Babin Kamtipmas sampai ke daerah-daerah. Kita kerjasama dengan kita daerah yang juga punya perangkatnya sampai ke daerah-daerah desa juga kan. Kita ajaklah untuk saling mengingatkan, termasuk tokoh agama Pak. Dengan Pak Epurus pernah kita ceritakan juga untuk untuk disampaikan juga sama majelisnya sampai di desa. Untuk ini bisa juga jadi bahan khotbahnya di gereja untuk saling mengingatkan. Pak Ustadz juga kita ingatkan juga untuk menyampaikan itu ke masyarakat, karena ya dampaknya ini saya tidak tahu. Saya pikir ini masalah sosial Pak ya, masalah sosial. Kenapa mudah sekali orang untuk bisa tidak mengendalikan emosinya? Apakah ini ada kaitan dengan minuman keras yang ada di kepulauan kita ini, yang tren TN Tuani Paro itu Pak ya? Tuani Paro ya. Saya tidak mau katakan wah nanti tersandra nanti ini petani tempat apa gitu, tapi ini salah. Kan bukan di Kepulauan sini aja yang ada petani tua ini gitu kan. Di Bali juga ada, di Sulawesi, Manado juga ada, yang pernah tugas Sulawesi juga ada cap tikus itu juga sama juga modelnya ya. Tapi ini satu cara sosial di masyarakat mungkin yang mudah tersinggung mungkin ya, atau mudah menyampaikan kalimat yang lalu kawan langsung singgung. Padahal kalau bicara di warung kopi kan biasa aja seseloroh gitu kan, kalau gue saya bawa hati gitu kan. Tapi mungkin itu satunya. Jadi, atau mungkin karena terlalu murah hanya harga minuman ini. Ya, satu botol kayak aku agak setanggung ini harganya 5.000 atau 5.000 mungkin, ya kan? Sudah. Jadi, tapi Pak, apa langkah-langkah yang sudah dilakukan pihak lapas ini yang terus berkoordinasi dengan semua stakeholder, termasuk tokoh agama, pimpinan organisasi keagamaan, dan juga masyarakat terkait dengan untuk menekan ya angka-angka kasus pembunuhan ini Pak? Iya, jadi seperti yang diketahui Pak, lapas ini kan ruang kerjanya kan hanya di empat segi tembok itu Pak, hanya di ruang tertutup itu saja. Kami tidak punya panggung atau tempat untuk bisa komunikasi keluar. Kecuali kami hanya mengimbau dengan tokoh-tokoh agama ini, teman-teman mitra kami, kepolisian, kejaksaan, dengan pengadilan misalnya. Juga kami seperti yang kita lakukan pada pagi ini. Kita berkomunikasi dengan beberapa jurnalis, media. Inilah kita harapkan bisa menyambung atau menyampaikan ke masyarakat luas kita tentang bahayanya atau hal buruk dari dampak pemenjaraan manakala kita sebagai pelaku tidak bisa mengontrol diri kan gitu.
Itu yang bisa kami lakukan, Pak. Jadi upaya kami di lapas hanya bisa menghimbau, mengajak tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, kita daerah, penegak hukum lainnya. Itu yang kita lakukan selama ini. Jadi kalau ditanya apa upaya di lapas sudah dilakukan, bagaimana? Ya, kami di lapas sendiri kami harus melakukan bagaimana menerapkan pembinaan yang kami lakukan sendiri, kan? Misalnya pendekatan keagamaan misalnya. Nah, itu yang kita lakukan. Kita mengundang tokoh agama untuk di lapas sampai 3 kali seminggu, Pak, ada ibadah, Pak. Di dalam lapas ya? Iya, terutama yang Nasrani, yang Muslim hari Jumat dan hari Selasa kalau tidak salah juga ada dari Pak Irwan Sagulo itu dan teman-teman kita sekarang ini sedang komunikasi intens dengan pondok pesantren yang di Hidayatullah di Gunung Soli Danai. Iya. Nah, kita sudah komunikasi dan waktu dekat ini kita kemarin sudah menyampaikan bentuk kerjasama kita, MOU kita. Kemudian dalam minggu ini Pak kita bisa laksanakan dan mereka sangat fair sekali untuk membantu lapas, ya, memberikan. Memang warga Muslim di lapas ya 15 orang, Pak. Enggak banyak, 15 orang aja ya. Tapi 15 orang juga saya lihat itu ada juga yang tidak bisa ngaji sama sekali. Berarti pembinaan itu Pak ya yang pembinaan ini ya. Nah, lebih jauh ini saya tanyakan ke Pak Yosua Zubua juga, selaku Kepala Seksi Pembinaan yang menangani langsung ini Pak ya, di lapas ya Pak ya. Benar. Ya, seperti apa Pak Yosua? Memberikan pembinaan kepada warga di lapas ini, karena kita ketahui kasus pembunuhan 63 orang, kasus narkoba 50, kasus asusila 40 orang ini, belum lagi pidana umum dan bermacam-macam karakternya di dalam itu. Bagaimana ini memberikan nge-push mereka ini untuk menjadi orang lebih baik lah. Artinya kalau bila keluar nantinya di dalam lapas. Baik, terima kasih Pak Bobi. Jadi seperti yang disampaikan Pak Kalapas tadi, beberapa hal telah kita laksanakan untuk pembinaan warga binaan ini untuk merubah karakter. Ya, mungkin selama ini kita masih di luar, ya, karena kami lihat itu kadang karakter emosional yang selalu tinggi yang menyebabkan mereka berhadapan dengan hukum ini. Jadi dalam upaya pembinaan ini kita tetap menjalin kerjasama, karena keberhasilan pembinaan ini sesuai dengan permen bahwa keterlibatan petugas, warga binaan itu sendiri dan masyarakat atau kelompok masyarakat atau instansi atau LSM yang bersedia bekerja sama dengan lapas dan warga binaan untuk memberikan pelayanan pembinaan, baik itu keagamaan, bersifat kepribadian maupun bersifat kemandirian, yang mana nanti warga binaan itu ketika mereka sudah bebas dapat memanfaatkan ya pembinaan kerohanian yang selama ini didapatkan di lapas, begitu juga pembinaan kemandirian ya yang kita lakukan di lapas kelas 2B Gunung Sitoli, sehingga prospek mereka nanti ketika bebas jadi misalkan terlibat langsung di bidang keagamaan atau di gereja. Begitu juga kalau selama ini kan kita ada di dalam pembinaan kemandirian batik, kita juga pertukangan. Jadi kita libatkan juga mereka di situ, sehingga mereka ada bekal lah, ya ketika mereka bebas ya bisa mengaktualisasikan apa yang mereka dapat di lapas itu untuk di luar nanti. Jadi itu program Pak Kalapas ini kita selalu bekerja sama dengan beberapa mitra kita, baik lembaga-lembaga keagamaan, tadi pondok pesantren, Agakrais, itu juga paket. Ya, paket. Kita juga itu kerjasama dengan STT, sehingga selama ini di lapas itu ada perkuliahan S1, S2 secara online, secara daring.
Ya, begitu juga selama ini kita bekerjasama dengan Sanggar Kelompok Belajar Kota Gunung Stoli. Ya, jadi sudah kita tamatkan juga paket A, paket B, paket C. Sehingga harapan kita nanti pendidikan atau pembinaan yang mereka terima itu dapat mereka melaksanakannya di luar, dapat memanfaatkan ijazah yang mereka dapat itu. Berarti pendapatan pembinaan pendidikan itu gratis ya Pak ya? Gratis. Luar biasa, itu kita apresiasi tentunya. Bila mereka keluar nanti dari lapas, ya, di samping apa mereka dapatkan juga ijazah Pak ya? Ya gitu. Dari pendidikan. Lembaga pendidikan. Tapi Pak Yosua Zebua, apa namanya? Bagaimana juga melihat di dalam lapas ini? Pertama ini kasus pembunuhan ini, bagaimana mereka setelah tiba dalam lapas itu, apakah beda pembawaan atau cepat mengikuti pembinaan-pembinaan yang diberikan pihak lapas? Jadi baik, tadi sudah dijelaskan Pak Kalapas mengenai sebenarnya latar belakang kan kepribadian warga binaan itu sebelum mereka masuk itu. Ada beberapa faktor. Karena kami sudah lama di lapas ini. Tadi masalah minuman keras itu yang membawa emosional, yang menyebabkan tadi 60 lebih ini. Ya, jadi cepat emosional itu sudah tahulah masyarakat kita juga karakternya cukup emosional sekali. Nah, kemudian juga masalah dendam. Kemudian masalah sengketa tanah. Ya, itu mungkin apa Pak ya? Masalah-masalah sosial di luar. Namun pertanyaan saya Pak, bagaimana itu jiwa emosional itu apakah masih terbawa-bawa dalam lapas itu atau berkurang malah Pak? Setelah terproses, ya kan tadi di penyidik, di apa. Jadi setelah memang sampai di lapas baru ada penyesalan gitu Pak ya? Iya. Ya, ada penyesalan, makanya beberapa ada tamping-tamping kita, pemuka-pemuka kita yang kita libatkan dalam keagamaan itu juga kasus-kasus pembunuhan. Ya, ada kasus-kasus pembunuhan yang memang baru menyesal. Ya, jadi setelah itu mengabdikan dirinya untuk pelayanan lah di dalam gereja kita di. Betul sekali Pak. Apalagi hukumannya ini tidak ada yang 10 tahun ke bawah Pak ya? Iya. Rata-rata yang 10 ke atas. 10 ke atas. Ada 15. Menghilangkan nyawa juga. Perencanaan. Baik, terima kasih Pak Yosua Zebua penjelasannya, dan pendengar, waktu kita tinggal 5 menit lagi ya. Sebelum kita akhiri dialog kita ini, ada yang tidak kalah pentingnya lagi nih, perpanjangan pemberian asimilasi kepada warga binaan. Ini tentunya sesuai dengan permen atau peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia yang sudah dikeluarkan Pak Yasona Lauli. Seperti apa juga di lapas Pak? Apakah sudah ada yang mendapatkan asimilasi pada tahun 2021 ini Pak? Iya, baik Pak. Jadi di awal tahun ini kita sudah melaksanakan instruksi atau peraturan Menteri Hukum dan HAM ya nomor 3 tahun 2020 tanggal yang diterbitkan tanggal 18 Desember kemarin. Ini merupakan lanjutan dari Permen nomor 10 tahun 2020 di bulan Maret tahun lalu Pak. Jadi dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 ini ya warga binaan diberikan kemudahan dengan diasimilasikan ke masyarakat. Ya, diasimilasikan artinya warga binaan ini dibawakan kembali ke masyarakat ya, dengan catatan tidak boleh melakukan pelanggaran hukum lagi. Ya, pelanggaran sekecil apapun di masyarakat itu wajib akan menjalani sisa pidana dalam lapas. Ya. Dan sejauh ini kalau tahun lalu Pak itu ada sudah kita keluarkan sebanyak 118 orang. Ini dikeluarkan loh Pak, bukan dibebaskan Pak. Beda pengertiannya bebas dengan dikeluar. Ya, meskipun dia ada di tengah masyarakat, tapi dia dikeluarkan untuk pencegahan virus corona ini. Tapi karena statusnya tetap warga binaan dan mereka wajib lapor itu Pak, wajib lapor dan bisa ditelepon di mana posisinya setiap waktu.
masyarakat juga ya di permen terbaru ini masyarakat diajak ini untuk juga proaktif memberikan informasi kepada pemasyarakatan atau pemimpin kemasyarakatan ya, untuk memantau manakala ada yang buat keonaran, kegaduhan di masyarakat, itu wajib menjalani lagi sisa pidana dalam lapas. Nah, makanya dalam kesempatan baik ini kami mengingatkan kepada seluruh warga binaan kami, bukan saja warga binaan yang sudah kami keluarkan di lapas Gunung Stoli, mungkin juga di luar Kepulauan Nias ya. Kami himbau dari kesempatan baik ini, dengan kesempatan baik ini supaya ya benar-benar mentaati peraturan Menteri Hukum dan HAM di Permen 32 ini. Meskipun saudara dalam pelaksanaan pengeluarannya di Permen 2010 karena sudah tidak berlaku lagi dengan terbitnya Permen 32 2020 ini. Ya. Untuk bisa memanfaatkan kesempatan di luar untuk bisa berbakti untuk keluarganya, membuka lembaran hidup baru, bersosialisasi masyarakat dengan baik, jangan lagi melakukan pengulangan pidana. Begitu saudara melakukan pidana, Pak Polisi melaporkan Pak, satu orang Pak Polisi langsung menangkap, serahkan sama kami atau kami jemput di mana posisi dia untuk menjalani sisanya. Dan dari 118 yang kita keluarkan di tahun lalu Pak, baru 2 orang Pak yang cacat Pak. Yang membuat mengulah arti mengulangi pidana. Buat onar lagi di luar. Itu pun karena memang sebelumnya kita prediksi karena kasus awalnya pencurian, ini pasti akan mengulang lagi nih, karena biasanya kasus pencurian ini ya rasa penyesalannya atau pakar hukum mengatakan itu penyakit katanya itu kalau pencuri itu gitu kan. Jadi ya betul juga, baru bebas dia sebulan, nggak sampai sebulan udah mencuri CCTV dia Taman Yohubu. Berarti dikembalikan lagi Pak? Kembalikan lagi ke lapas ya? Langsung masuk ke lapas lagi. Itu yang berarti artinya memberikan apa ya, satu keringanan. Jadi dimanfaatkan lah itu dengan sebaik-baiknya. Gitu Pak ya? Iya, tapi ada lagi apanya Pak? Tambahan ya, di permen terbaru ini tidak semuanya narapidana yang telah separuh atau menjelang 23 yang dibebaskan. Tapi ada poin-poinnya, tidak semuanya. Jadi Pak Menteri ternyata juga dia mendengarkan keluhan masyarakat terhadap bebasnya warga ini juga, terutama mungkin di seberang mungkin, ya kan, ya. Untuk bagaimana untuk bisa menampung atau memperhatikan rasa keadilan masyarakat, Pak Menteri membatasi kasus-kasus yang ringan, kasus-kasus yang kategori yang wajar mungkin akan dibebaskan. Di luar itu seperti narkoba yang pidananya di atas 5 tahun, yang kena PP 99, termasuk korupsi juga yang atas 5 tahun itu tidak diizinkan juga, termasuk juga kasus asusila. Asusila yang dikenakan pasal 285 KUHP, ya itu tidak boleh juga Undang-Undang Perlindungan Anak yang pasal 8182, ya Undang nomor 35 tahun 2014, itu tidak diperkenankan, ya walaupun sudah setengah atau menjelang 2/3. Termasuk juga yang melakukan pengulangan pidana yang sudah pernah masuk sebelumnya masuk lagi dia, walaupun sudah setengah dia, walaupun tidak dalam rangkaian kasus yang kita sebutkan tadi atau kasus pembunuhan di 339 atau 340, kalau dia masuk sebelumnya kasus togel tetap juga berarti memang orangnya dianggap tidak taat. Berarti itu tidak masuk dalam kategori diberikan asimilasi begitu ya? Itu di pasal 11 tentang syarat-syarat pemberian asimilasi. Jadi 4 kasus ini yang menonjol ini, ya mengulangi kasus pembunuhan yang disandra atau yang dikenakan di pasal 339 atau 340, kasus pencurian juga ya, 365 dengan kekerasan, baru juga 285 dan 290 KUHP, dan kasus kesusilaan di pasal 81 dan 82 Undang-Undang Perlindungan Anak itu sama sekali tidak diperkenankan untuk, walaupun sudah cukup syaratnya, tapi hak dia untuk integrasi berupa PB tetap akan diizinkan. Dengan Permen 03. Ya, Permen 03 tahun 2018. Berarti ada beberapa kasus juga yang tidak
bisa Tidak- diberikan tidak walaupun memenuhi menemukan. syarat ya, kasus Iya. pembunuhan, Iya. korupsi Pak ya, Iya. narkoba juga Pak ya, Narkoba juga. asusila juga, Iya. asusila juga. Togel ya. juga. Togel, Togel. walaupun hukumannya misalnya setahun 8 bulan atau ya katakan sudah lebih separuh, tapi kalau sebelumnya pernah masuk juga dia, itu juga nggak boleh. Tidak boleh ya. Iya, di-cut Baik, juga. baik. Tapi yang 13 orang yang mendapat asimilasi ini Pak, kasus apa aja Pak yang mereka dikeluarkan? Itu kasusnya ya pidana ringan tadi. Pidana ringan ya, pidana umum ya. Ya. Baik Pak Stopo Barutu telah memberikan penjelasan untuk pendengar kita, masyarakat di Kepulauan Nias dan juga pendengar di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI Net melalui channel YouTube kami di kesempatan pagi hari ini. Bangga sekali loh kita Pak dengan informasi-informasi yang kita dapatkan dari Kalapas ini. Artinya bisa bermanfaat untuk masyarakat kita di Kepulauan Nias Pak. Iya. Ya. Dan juga Pak Yosua Zibua, Iya. terima kasih Sogolo Pak sudah datang di studio Pro 1. Dan juga Pak Stopo Barutu, terima kasih datang di Pro 1 RRI Gunung Stoli. Iya, Salam sehat Pak ya. Kami ucap terima kasih Pak. Ya, kerjasama kita yang baik ini kita bisa menyuarakan hal-hal positif dari Lapas Gunung Sitoli dan juga bagaimana masyarakat Indonesia juga bisa mencegah ya dampak dari pemidanaan atau pembunuhan, karena bukan hanya buruk bagi pelakunya, juga imbasnya kepada keluarganya, anak-anaknya. Ada yang dibully di sekolahnya, bapaknya pembunuh, akhirnya anaknya malu berangkat sekolah, atau juga dendam. Bisa juga ini dendam keturunan manakala misalnya dia merasa tidak adil diperlakukan hukum terhadap. Jadi sekali lagi Pak Bobi, Ya, siap. terima kasih kami. Mudah-mudahan kerjasama baik ini tetap kita lanjutkan Pak. Terima kasih. Segolo Pak. Sawagala. Baik, pendengar kami dimanapun berada, demikian dialog dalam studio yang telah kami hadirkan untuk Anda, pembinaan warga lapas di tengah pandemi, khususnya di lapas kelas 2B Gunung Stoli. Sekali lagi, terima kasih atas atensi Anda. Kalau ada yang kekurangan, ya kami mohon maaf. Di lain kesempatan kita akan berjumpa dan bertemu kembali. Sebelum kami mengakhiri ini, ingat kembali pesan pesan Ibu 3M. Tetap memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Hal ini untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Selamat pagi, sampai jumpa, dan salam sehat. Pro 1, kanal inspirasi.